Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kromatografi lapis tipis ya, salah satu jenis kromatografi yang cukup sederhana dan masih banyak digunakan ya untuk pemisahan-pemisahan yang kita jumpai di laboratorium ya. Nah, baik kromatografi lapis tipis ya, KLT atau ada thin layer chromatography ya. Nah, KLT ini merupakan pemisahan suatu jadi larutan begitu ya, terdiri dari beberapa senyawa. Ini berdasarkan perbedaan absorpsi senyawa terhadap fasa diam dan fasa gerak pada media padat yang dilapiskan tipis pada fasa pendukung pada suatu media ya. Nah, kromatografi lapis tipis ini merupakan salah satu kromatografi yang berdasarkan berdasarkan proses absorpsi. Nah, dalam kromatografi selalu ada fasa diam dan fasa gerak, serta ada media pendukungnya atau fasa pendukung. Nah, fasa diam apa adalah ya suatu material yang dia stasioner atau diam di tempatnya. Tugasnya dia adalah untuk menahan senyawa untuk di tempatnya. Nah, fase gerak adalah suatu fase yang dia memang tugasnya dia bergerak atau mendorong senyawa tadi untuk dia berjalan ya dari ya katakanlah in ke out. Ya, jadi di dalam kromatografi di satu sisi fase diam dia akan menahan senyawanya supaya stay, supaya diam, tapi di satu sisi yang lain fase geraknya mendorong terus-menerus. Nah, pada KLT di sini fase diamnya ini merupakan zat padat, dia bisa silika, bisa alumina ya, dengan ukuran tertentu ya seperti ya serbuk itu ada ukuran-ukurannya. Kemudian dilapiskan pada suatu media yang disebut sebagai fasa pendukung. Nah, medianya ini bisa merupakan lempeng dari kaca, bisa dari mika atau dari aluminium ya. Jadi nanti ini bermacam-macam ya media untuk melekatkan fasa diamnya ya. Nah, di sini katakan kenapa lapis tipis karena dia mempunyai ketebalan tertentu dan dia memang tipis. Ya memang tidak setipis kertas ya, namun dia relatif dia cukup tipis. Nah, berdasarkan ukurannya ada dua macam ketebalannya tadi ya KLT, ada yang analitik, ada yang preparatif. KLT analitik umumnya ketebalannya dia kecil ya 0,1 sampai 0,3 mm, panjangnya juga bervariasi bisa 10, bisa 20 ya. Nanti bisa bisa juga nanti kita kita apa namanya, kadang-kadang digunting begitu ya. Kalau kita memerlukan yang misalnya kecil 10 senti panjangnya, namun yang tersedia cukup besar, kita sesuaikan ya. Nah, KLT analitik ini banyak adalah untuk kepentingan untuk ya analisis ya. Analisnya baik kualitatif ataupun kuantitatif. Jadi digunakan untuk memisahkan kemudian dianalisis. Nah, kalau KLT preparatif dia lebih tebal ya. Jadi pasti dia lebih tebal, mungkin bisa sampai 0,5 bahkan 1 mili atau bisa juga lebih. Dan juga lebih besar, lebih panjang. Nah, sesuai dengan namanya, KLT preparatif ini tujuannya adalah mengisolasi senyawa untuk mempreparasi. Jadi kalau pada KLT analitik yang digunakan ini banyak ya tujuan untuk analisis, makanya dia nggak perlu yang terlalu tebal. Tapi untuk preparatif, untuk mengisolasi senyawa diperlukan KLT yang lebih tebal ya. Kenapa lebih tebal? Karena nanti kemampuan dalam memisahkannya juga lebih banyak. Dia juga bisa menampung sampel dalam jumlah yang banyak. Nah, KLT preparatif ini juga bisa dibuat sendiri. Ya, kalau kita mempunyai serbuk silika atau alumina, kita ada lempeng seperti mika ya atau plastik ya. Pokoknya yang dia ini kaku begitu ya. Jadi bisa untuk menempelnya ini kemudian bisa kita buat kita lapiskan, kita press dan dikeringkan ya. Tapi juga yang disediakan oleh pabrikan ini juga cukup banyak ya. Nah, ini fasa diamnya ya. Fasa diamnya tadi jika dia silika maka bersifat asam, jika aluminium dia bersifat basa ya. Ini contohnya KLT ya, TLC silika gel 60F ini ada fluoresensnya ya. Analytical chromatografi. Jadi ini bisa digunakan untuk untuk analisis ya, analisis bisa kualitatif bisa kuanti. Kadang-kadang ada juga yang kalau
sulit untuk mendapatkan KLT preparatif atau membuat sendiri. Ada juga yang memanfaatkan KLT analitik untuk preparasi, tapi hasilnya juga tidak banyak ya. Dia hanya bisa kemampuan dia menampung hanya berapa mikrogram ya. Nah, kemudian fase geraknya pastinya dia adalah atau disebut juga larutan pengembang ya, developing solution. Ini bisa merupakan pelarut atau campuran beberapa jenis pelarut ya, jadi campuran organik maupun anorganik. Jadi untuk fase gerak dia berupa zat cair, bisa merupakan pelarut tunggal ataupun campuran. Nah, ini yang sudah dipotong ya KLT-nya ya. Jadi tadi kalau misalnya kita mendapatkan ukuran entah 20 kali 20 biasanya bentuknya bujur sangkar atau 10 kali 10. Kalau kita membutuhkan hanya 1-2 spot ya kita ini untuk tingginya tetap sama misalnya 10 cm ya, tapi kita potong per 2 cm. Ini bisa kita potong sendiri. Ada juga sih yang menyediakan KLT dalam bentuk lempeng-lempeng yang sudah kecil seperti ini ya. Kemudian ini adalah alat untuk pemisahannya namanya adalah ya apa ya bejana pengembang begitu ya. Nah, ini wadahnya biasanya dari kaca ya, dari kaca ada tutupnya. Kenapa ditutup? Karena fase geraknya ini kan harus dibuat jenuh. Jadi kalau dibuka kan dia akan menguap kemana-mana. Nah, kemudian pada bagian dalamnya, ini juga di bagian dalamnya ini enggak kelihatan ya. Ini biasanya ada apa ya di sini? Jadi ada semacam ini jadi ceruk begitu ya. Jadi ini kalau dia misalnya ini lebarnya 10 senti ya. Jadi kalau nanti dimasukkan KLT yang ukuran dia 10 senti dia pas. Dan dia akan bisa berdiri tegak karena di sini di bagian dalamnya memang ada cekungan-cekungan ya di sisi kanan dan kiri ini. Kadang di bawahnya ini juga ada. Nah, sehingga tadi karena KLT itu sifatnya dia kaku kalau kita masukkan ya, ya kita masukkan kita membayangkan seperti lempengan mika begitu ya atau kaca, maka dia bisa berdiri dan dia bisa berdiri tegak. Ini isinya ada beberapa. Dalam sekali running kita mungkin ada mengisikan berapa ini sampai 5 mungkin ya. Kita masukkan masing-masing di ini 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa dilakukan pemisahan bersama. Nah, bagaimana kalau kemudian kita misalnya tidak punya alat seperti ini atau ya karena kita menggunakan yang kecil ini contohnya yang KLT yang dipotong. Kalau yang dipotong kan nggak bisa berdiri yang di sini panjangnya misalnya lebarnya misalnya 10 senti. Otomatis kalau kita masukkan yang lebarnya hanya 2 senti kan nggak bisa tegak. Nah, ini artinya dia terpaksa harus miring seperti ini. Ya, ini contohnya misalnya tidak punya alat bejana seperti ini, kita bisa menggunakan beker gelas biasa, ditutup dengan gelas arloji. Nah, KLT ini bersandar ya, jadi platnya ini bersandar. Ini memang kondisinya kurang ideal sebenarnya, yang ideal adalah dia berdiri tegak. Jadi pas ukurannya. Tapi ini juga tidak masalah karena berbeda dengan kertas yang kalau bahasa dia bisa tertekuk ya, KLT ini dia kaku. Nah, jadi ini bersandar ini aja ya. Nah, ini adalah eee alatnya ya untuk melakukan elusinya atau pemisahannya ya. Nah, kemudian, eee, ini cara mengambilnya ya. Ini kebetulan ada contoh bejana KLT yang kecil ya. Ini mungkin lebarnya mungkin 3 senti atau berapa ya di sini. Jadi nanti kadang-kadang kalau kita ingin bisa berdiri, kita sesuaikan dengan ukurannya dari wadah, nanti dia bisa berdiri. Kemudian jangan sekali-kali tersentuh dengan tangan ya. Meskipun kita pakai sarung tangan karena meskipun dengan sarung tangan itu kan habis pegang macam-macam. Jadi kita gunakan pinset yang memang bersih ya di tisu jadi untuk mengambil dari atau memasukkannya dengan pinset hati-hati, mengambilnya juga demikian. Nah, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan sampel ini menggunakan pipa kapiler ya, ini kemasannya ya, pipa kapiler. Jadi pipa kapiler itu ya pipa kaca biasa, namun dia ujungnya kecil sekali. Nah, kenapa memerlukan ujung yang kecil? Ini contohnya sampelnya ada 3 ya, sampel kuning, biru, dan merah ya. Jadi dan harus punya pipa masing-masing, nanti ditotolkan di sini ya pada jarak tertentu, kita totolkan. Kenapa menggunakan pipa kapiler? Karena
sampel yang diambil sedikit dan ujungnya dia kecil. Kalau kita bayangkan ini adalah suatu media padat berwarna putih ya, kalau kita berikan cairan, dia kan akan melebar kan? Nah, akan melebar. Nah, semakin kecil ujung dari pipa kapiler, maka spot yang dihasilkan ini juga akan semakin kecil. Dan itu adalah kondisi yang ideal. Bagaimana kalau tidak ada pipa kapiler? Ya harus cari ya bagaimana teknik mencari yang ujungnya dia kecil. Nggak bisa pakai pipet tetes. Jadi pipet tetes sekali netes itu nanti dia akan bulatannya besar sekali dan itu tidak ideal. Tidak bagus untuk KLT. Nah, ini adalah permukaan dari fasa diam, misalnya ini silika gel ya. Jadi SiO2 karena dia adalah polimer ya banyak ya, bulk ya. Nah, pada sisi luarnya di sini anggaplah di sini ada SiO2 ya, SiO2. Nah, di sini yang kemudian menjadi gugus aktifnya. Ya, jadi gugus aktifnya di sini ada bagian-bagian UH yang mengarah ke apa namanya ya di surface atau di permukaan yang ini menunjukkan kalau ada UH maka dia sifatnya polar. Nah, ini yang kemudian akan berperan dalam mengadsorpsi senyawa yang akan dipisahkan. Ya, ini jadilah bagian bodinya ya SiO2 tapi bagian dari surface atau permukaannya dia adalah kaya dengan gugus OH yang sifatnya dia polar ya. Nah, ini adalah cara untuk pemisahan. Jadi pertama adalah sampel application ya. Jadi ini menggunakan tadi ada gambar pipa kapiler, plat KLT ini kita letakkan dia di tempat yang datar, kemudian kita totolkan sedikit demi sedikit. Nah, ini juga harus sabar ya, harus hati-hati dalam menotolkan. Kalau kita kan pakai pipa kapiler nih, ya pipa kapiler yang ujungnya kecil. Setelah kita totolkan pertama, kita kering anginkan. Ya, kalau senyawanya stabil bisa juga dengan hair dryer. Kemudian kita totolkan yang kedua. Jadi tidak boleh kemudian bertubi-tubi dengan cara yang cepat. Ya, ini kalau dilakukan manual. Memang ada juga auto sampler yang menotolkan berdasarkan interval waktu. Jadi setiap 10 detik misalnya atau 20 detik tergantung jenis senyawa ditotolkan tak kemudian diangkat. 10 detik kemudian tak begitu. Tapi kalau kita lakukan manual ya dan biasanya praktikum kita ini banyak yang masih manual ya. Ini harus ada interval antara penotolan yang pertama dan kedua. Beri waktu sekian 30 detik ya atau bahkan ada yang juga 1 menit begitu. Kenapa? Karena memberikan waktu untuk sampel teradsorpsi ya. Kemudian setelah ditotolkan ya pada jarak tertentu, development pengembangan atau proses pemisahannya kita masukkan dengan hati-hati dengan pinset ke dalam bejana yang berisi fasa gerak. Kemudian kita biarkan larutannya dia naik ya sampai jarak tertentu. Nah, baru kemudian kita angkat, kita beri tanda jarak dari fasa geraknya. Kemudian visualisasi ya, visualisasi ini adalah ya di analisis ya kalau dia berwarna akan langsung kelihatan warnanya, jika tidak nanti kita berikan cara untuk supaya dia berwarna dan kemudian analisis atau interpretasi ya. Nah, ini penjelasannya ya, mengapa menotolkannya ini harus terukur dan harus ada tekniknya supaya dia bisa menghasilkan spot yang teradsorpsi sempurna dan menghasilkan spot yang ideal ya. Nah, jumlah sampel ini harus terukur ya. Misalnya 50 mikroliter ditotolkan pada titik yang sama sampai habis. Nah, kalau untuk keperluan kualitatif saja mungkin tidak harus jumlahnya terukur, tapi bisa dilakukan dengan berapa kali penotolan. Ya, 10 kali, 20 kali, ya ini tergantung sih. Kalau sampelnya dia cukup pekat mungkin 10 kali sudah cukup. Tapi jika sampelnya encer ya butuh banyak, 20 kali atau bahkan lebih ya. Nah, ini jika untuk keperluan kualitatif, ini nggak apa-apa 10 kali, 20 kali misalnya ya. Tetapi jika untuk keperluan kuantitatif, jumlahnya harus jelas seperti ini. Tadi ada 50 mikroliter, makanya harus ditotolkan sampai dengan habisnya. Spot sampel, noda sampel dibuat sekecil mungkin. Nah, ini tadi kenapa kita menotolkan antara penotolan pertama, kedua, dan seterusnya harus ada jeda waktu. Ya,
dengan jeda waktu supaya dia tidak terabsorpsi dan tidak terjadi pelebaran, ya. Kemudian dimasukkan ya, dicelupkan pada fasa gerak yang terpilih yang sudah sesuai ya. Nah ini ilustrasinya ya. Jadi ini kita mempunyai wadah bejana ya. Ini tutupnya. Kemudian kita isi fasa gerak mobile phase. Nah, fasa gerak. Kemudian kita tadi sudah mempunyai plat KLT ya. Ini adalah titik penotolan sampelnya. Jadi harus sekecil mungkin. Nah, yang penting di sini adalah meletakkan plat KLT ini ya harus hati-hati. Jadi fasa geraknya ini jumlahnya juga jangan terlalu banyak ya, tapi juga jangan terlalu sedikit ya. Misalnya sedikit sekali nanti kalau mengumumkan kehabisan. Yang terpenting adalah tidak boleh ada interaksi langsung antara fasa gerak ya biru ini dengan titik dari spotnya KLT. Tidak boleh. Tidak boleh tercelup ya. Kalau dia tercelup maka dia rusak, harus diganti. Fasa geraknya, platnya juga nggak bisa dipakai. Fasa geraknya harus dibuang dan diganti yang baru. Nah, kenapa tidak boleh ada interaksi langsung? Kalau spotting dari sampel ini berinteraksi langsung, maka sampelnya akan larut ke bawah, tidak terjadi pemisahan. Ya. Nah, kemudian kita lakukan pemisahan. Kenapa? Karena di sini adalah zat cair, maka akan naik ke atas karena gaya kapiler ya. Jadi kan naik ke atas ya. Nah, misalnya pada batas tertentu, misalnya kan kelihatan ya basah, maka kita angkat, kita beri tanda dengan pensil. Diberi garis ini adalah jarak dari pelarut tadi. Nah, kemudian kita lihat pemisahan ini contohnya adalah dari satu spot ini dia menjadi 3, 1, 2, 3. Karena dia berwarna kebetulan. Jadi kelihatan nih dia bergerak ya. Nah, kemudian untuk menganalisisnya, ya ini juga sama saya kira ini tadi ya. Jadi tempatnya dia sampel, kemudian dilakukan elusi, ini batasannya jelas ya. Jadi pelarutnya itu di sini, ya maksimal di sini letak dari spotnya. Tidak boleh interaksi langsung. Nah, misalnya di sini ada 2 senyawa, ya. Ini kemudian kita beri batas solvent line, batas dari fasa gerak. Nanti kita akan mengukur ini kan startnya di sini ya, titik nolnya. Kemudian ini adalah titik jarak tempuh dari fasa gerak. Anggaplah kita ada 2 spot ya, 2 spot. Ada spot yang biru dan ini spot yang merah. Nah, jika fasa diam bersifat polar, tadi misalnya kita mempunyai silika begitu ya, dia polar, dan fasa geraknya kurang polar. Jadi kita ada kondisi kepolarannya dia kita bedakan ya, fasa diamnya dia polar, fasa geraknya dia non polar, kemudian kita mendapatkan 2 spot, biru dan merah ya. Nah, artinya di sini spot biru bersifat lebih polar. Kenapa dia lebih polar? Karena dia jaraknya lebih pendek dibandingkan yang merah. Nah, ya hal ini karena fasa diam yang polar akan cenderung menahan senyawa yang polar juga lebih lama. Nah, ini akibatnya karena fasa diamnya polar, senyawa biru ini dia juga bersifat polar, maka ketika dia didorong oleh fasa gerak, sampai batas di sini, dia akan tertahan lebih lama, dia lebih lama untuk didorong oleh fasa gerak. Nah, sebaliknya yang berwarna merah dia kurang polar, less polar. Ya, karena fasa diamnya dia polar, sedangkan senyawa merah ini kurang polar, maka dia ditahannya tidak terlalu kuat interaksinya. Ya, kan ini berlaku like of like ya. Senyawa polar akan berinteraksi kuat dengan media yang polar atau pelarut yang polar ya. Sedangkan senyawa non polar juga demikian, kalau kemudian pelarutnya dia kurang polar atau medianya dia kurang polar maka akan menyesuaikan. Nah, di sini jelas bahwa senyawa biru dia bersifat lebih polar, karena dia lebih polar maka akan ditahan lebih kuat oleh fasa diam sehingga jaraknya dia pendek. Nah, untuk yang senyawa merah karena dia bersifatnya adalah kurang polar maka interaksinya lemah. Apalagi juga fase geraknya dia kurang polar, maka begitu dia didorong maka dia akan lebih cepat bergeraknya. Nah, ini adalah perbedaan adsorpsi pada KLT
Kenapa ada terjadi perbedaan absorpsi? Karena ada perbedaan kepolaran antara masing-masing senyawa dengan fasa diamnya. Nah, kemudian visualisasi. Tadi kalau senyawanya dia berwarna, enak bisa kelihatan ya. Oh, ini merah, ini biru, ini kuning, begitu ya. Kelihatan. Bagaimana jika senyawanya tersebut memang warna tidak berwarna atau warnanya ada tapi samar. Misalnya dia sampelnya berwarna kuning muda, kuningnya sudah muda nih. Kemudian kita lakukan pemisahan, hasil pemisahannya kelihatan spotnya itu tipis sekali warna kuningnya. Kita bisa ada dua cara. Yang pertama visualisasi kimia, ya. Visualisasi kimia ini adalah menyemprotkan reagen yang sesuai dengan senyawanya. Jadi kalau senyawanya dia golongan senyawa A, bagaimana menganalisis senyawa A? Kita cari reagen yang sesuai dengan cara disemprotnya, jadi di spray. Sprayernya itu harus halus ya, halus seperti spraynya face mist ya, yang perempuan mungkin tahu ya, atau parfum begitu ya. Jadi nggak boleh pakai semprotan yang seperti botol semprot itu ya. Jadi harus halus. Disemprotkan dengan halus dengan jarak yang ini ya agak mungkin sekitar 20 cm begitu ya. Nah, akan terjadi reaksi kimia yang spot-spot tadi yang warnanya samar karena bereaksi dengan reagen yang terpilih maka akan menghasilkan warna. Nah, kemudian kita keringkan dulu, kemudian spot tadi bisa kita ukur dengan ya penggaris ya. Jadi spot 1, 2, 3. Kalau tadi kita memang sampelnya nggak berwarna atau warnanya dia tipis, yang sulit diamati oleh mata, maka dengan adanya sprayer reagen tadi akan memperjelas warnanya. Ya, warna yang terbentuk adalah hasil reaksi kimia. Ini seringkali kadang lupa yang sudah penelitian KLT, warnanya kenapa kok merah, kenapa kok biru, nggak tahu reaksinya. Harusnya tahu, karena dasarnya pasti adalah reaksi kimia. Ya. Nah, yang kedua visualisasi fisika ini dilakukan kadang-kadang visualisasi kimia ini tidak spesifik, jadi warnanya misalnya hijau-hijau semuanya ya. Ini kita perkuat dengan visualisasi fisika atau memang tidak ada reagen yang sesuai. Jadi kita tidak menemukan reagen apa nih. Itu bisa tanpa menggunakan visualisasi kimia langsung hanya menggunakan visualisasi fisika ya. Nah, ada syaratnya kita bisa menggunakan visualisasi fisika jika plat KLT yang kita gunakan ada zat fluorescence. Ya, jadi tadi ada contoh kan TLC F60 60 F berapa ya. 245 ini artinya kita nanti menggunakan panjang gelombang 245. Jadi yang ada juga yang 360 misalnya ya. Jadi menggunakan panjang gelombang 360. Ada memang zat fluorescence yang memang oleh industri, oleh pabrik campurkan pada fasa diam pada pembuatannya. Nah, kalau kita menggunakan plat KLT yang berfluorescens, kemudian kita ke ruang gelap dan disinari oleh lampu UV, maka akan terjadi perpendaran. Meskipun tadi kalau di luar ruang gelap nggak ada warnanya atau warnanya tipis, tapi kalau kita amati di bawah panjang gelombang tertentu, dia akan menghasilkan warna. Ada bukan ini ya, jadi bukan ada kalanya warnanya sama sih semuanya ya. Ada juga yang memberikan pendar yang berbeda. Nah, kemudian kita menggunakan pensil ya. Kita gunakan pensil, kita tandai, baru kemudian kita ukur. Ya, jadi kita mengamatinya di bawah lampu UV bagian yang berpendar atau memiliki warna tertentu kita beri lingkaran, kita beri tanda, baru kemudian kita ukur ya. Nah, jadi ini ilustrasinya ya. Nah, jadi ini tadi warnanya kalau kita berikan lampu UV akan kelihatan. Oh, ini spot 1, 2, 3. Ini sampelnya kebetulan ya. Ini sampel. Kemudian ini standar. Nah, jadi untuk analisis kualitatif yang kita bahas di sana ya. Jadi kalau kita punya sampel ada 3 spot ya. Ini ada yang kuning, ada yang pink, ini ada yang putih, ini ada yang putih ya. Ini agak kebiruan. Nanti kita anggap dia sama ya. Spot 1 itu senyawa apa, 2 apa, 3 apa. Nah, itu kita tidak bisa menjawab kalau tidak mempunyai standar. Jadi kita bandingkan dengan standar ya. Nah, ini contohnya. Kalau tadi ilustrasinya biasanya kita buat bagus ya, bulat-bulat-bulat begitu ya.
Ini kondisi yang baik yang ideal. Namun pada prakteknya memang sulit untuk mendapatkan hasil pemisahan yang baik, yang ideal ya. Ini contohnya biasanya ekstrak-ekstrak tanaman ya. Ini titik spot startnya. Nah ini kemudian dia bergeraknya ini sedikit ya, nggak sampai separuh. Ini ada juga yang bergeraknya dia sampai di atas separuh ya. Ada juga yang dia sampai ke atas betul ya. Nah, ini tadi artinya tadi sudah tahu ya, kalau yang jaraknya dia pendek, maka interaksi dengan fasa diamnya dia kuat. Yang seperti ini dia interaksinya dia lebih lemah, ya di sini mungkin sangat lemah. Interaksi antara fasa diam dengan sampel ini sangat lemah, sehingga ketika dia dilakukan elusi sampai batas ini, dia mencapai batas maksimal ya. Jadi hampir tidak ada interaksi antara senyawa dengan fasa diam ya. Nah, ini yang pengamat dengan UV tadi saya ilustrasi, ini realnya ya. Nah, jadi kalau di bawah lampu UV semuanya kan berwarna ke ungu pastinya ya. Nah, ada bagian-bagian tertentu yang dia lebih gelap. Ini kan semuanya warnanya ungu background-nya. Nah, bagian yang gelap ini kemudian kita beri tanda dengan pensil. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga kelihatan kan ada spot-spot tertentu yang warnanya dia lebih gelap. Nah, kan ada pendar yang berbeda ya. Kemudian kita ke contoh KLT yang kurang baik ya. Jadi KLT yang diilustrasikan yang pertama itu yang ideal. Jadi dia membentuk spot kecil yang berbentuk lingkaran ya, yang ideal terpisah satu sama lain dengan baik. Namun ada kalanya tidak semua KLT itu hasilnya ideal ya. Jadi ini contoh yang pertama melebar. Anggaplah ini spotnya titik awal dari spotnya. Ketika dipisahkan dia menjadi lebar sekali, berbentuk oval yang sangat panjang. Nah, ini ada kondisi yang tidak ideal. Bisa juga tertumpuk sama lain, satu sama lain ya. Jadi ini kelihatan sih ada banyak spot tapi kok numpuk. Nggak terpisah dengan baik. Ya, dari titik awalnya gerakannya semua hampir sama. Ada juga yang kemudian terjadi pelebaran berekor ya. Jadi noda yang melebar, ini yang tumpang tindih berekor. Jadi pada bagian atas dia pekat, tapi ke bawah ini ada ekornya. Seperti ekor ya, ada warnanya ya. Nah, penyebabnya adalah misalnya sampel ekstra kasar atau crude ya. Kalian mengekstrak ya, diekstraksi, dimaserasi atau disoklet, kemudian dipisahkan. Nah, ini resikonya akan jelek sekali hasilnya. Tumpang tindih. Jadi lakukan ekstraksi ulang dan separasi atau pemisahan lebih lanjut di partisi dan sebagainya ya. Ini sampel, penyebabnya sampel yang terlalu kasar. Yang kedua, fasa geraknya kurang tepat. Jadi fasa geraknya yang dipilih tadi nggak cocok dengan sampelnya. Ya harus dicari dioptimasi apakah jenisnya sama, komposisi beda, atau kita menggunakan jenis fasa gerak dari bahan kimia yang lain. Platnya kurang panjang ya, kadang-kadang ya ini sebenarnya sudah mau terpisah sih ini. Tapi karena kurang panjang, misalnya Anda pakai yang 10 cm kurang bisa terpisah dengan baik, diperpanjang 20 cm. Bisa jadi ini platnya kurang panjang kalau misalnya numpuk-numpuk seperti ini. Kemudian ada juga hal-hal yang teknis ya, misalnya pelaksanaan penotolannya terburu-buru, penyemprotan reagen yang berlebihan itu artinya misalnya kita spray dengan sprayer yang halus cukup dengan 1 atau 2 kali, ini jaraknya dekat. Jadi kalau jaraknya dekat kan tekanannya semakin besar. Nah, jadi hal-hal teknis ini juga memungkinkan menjadi penyebab KLT pemisahannya yang tidak baik ya. Nah, kemudian tadi ini untuk analisis ya, interpretasi. Tadi ada gambarnya juga, ini gambarnya sama ya. Jadi kita punya sampel nih. Sampel kemudian kita pisahkan menghasilkan 3. Nah, kita bisa menghitung jarak tempuhnya kan ya. Jarak tempuh, oh ini pelarutnya sekian, misalnya 10 cm. Kemudian senyawa ABC, ini A, B, C, kita ukur dengan penggaris. 2,1 misalnya sini. Ini misalnya 6,5. Ini 8,3 begitu. Jadi kita mengukur jarak tempuhnya. Nah, untuk mengetahui senyawa ABC ini apa harus ada standar. Jadi standar senyawa A, kalau kita lihat ini senyawa tunggal ya. Senyawa A, senyawa B, senyawa C. Ternyata jaraknya masing-masing kan, senyawa A sekian. Ini senyawa B. Ya, ini senyawa C begitu. Nanti
Dengan adanya jarak tempuh masing-masing senyawa standar, kita bisa menghitung faktor namanya faktor tensi atau retention factor. Faktor tensi bisa dihitung dari jarak tempuh spot ya senyawa A, B atau C dibagi dengan jarak tempuh dari solvent atau pelarut organik. Nah, sehingga RF ini nilainya adalah antara 0 sampai dengan 1. Tadi ada contoh kan? Senyawa itu yang nggak mau gerak, tetap aja di sini. Atau dia geraknya notok sampai jaraknya fasa gerak. Jadi nilai RF ya itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, untuk analisis kualitatifnya ini tadi bisa kita cocokkan ya. Ya. Jadi selanjutnya di sini kita menghitung RF nih. Jarak tempuhnya 10 senyawa A, B dan C ada 3 cm, 5 dan 7. Maka RF senyawa A adalah 0,3. RF-nya B 0,5, RF-nya C 0,7. Ya, ini anggaplah jaraknya ini presisi ya. Ya, kalau realnya harus ada sekian, 3, sekian, ya anggap 3,0 begitu. Nah, untuk kepentingan kualitatif tadi kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan standar. Jadi saya kembali ke sini untuk mengetahui oh pada sampel ini ada senyawa apa saja. Ya, ada senyawa apa saja? Karena kita ada standar, kita tahu oh, pada sampel ini ada senyawa A ya karena ada yang memiliki RF sekian. Ada juga senyawa B dan ada juga senyawa C. Jadi kesimpulannya pada sampel berdasarkan hasil pemisahan dengan KLT yang dibandingkan dengan standar, ini standarnya, maka terdapat senyawa A, B, dan C. Ya. Nah, bagaimana jika tidak punya standar? Ya, standar ini kan tidak selalu tersedia dalam dalam apa namanya ya ketersediaan bahan ya. Kita bisa menggunakan database referensi dengan syarat. Ini ada syaratnya. Kalau menggunakan referensi, jenis plat harus sama. Jadi kalau platnya silika 354 ya harus sama jenis platnya. Kalau di alumina juga demikian. Panjang plat juga sama-sama misalnya 10 cm. Jenis dan komposisi fasa gerak harus sama. Ya, jadi misalnya dia adalah etanol banding butanol 1:1 atau etanol asam asetat 1:. Jadi ini harus sama. Kemudian waktu elusinya sama, anggapnya dia setengah jam begitu 30 menit, termasuk cara visualisasi. Visualisasinya menggunakan kalau dia secara kimia dengan reagen apa. Nah, ini adalah 5 syarat untuk bisa menggunakan referensi. Jadi tidak boleh sembarangan pakai referensi. Kemudian, oh menurut penelitian kakak tingkat begini. Tapi nggak sama jenis fasa geraknya, nggak bisa dibandingkan. Ya, ini untuk tadi ya, untuk mengatasi yang tidak punya standar. Ya, ini harus ada. Baru kalau kondisinya sama, ada suatu penelitian yang dia menggunakan kondisi yang sama itu bisa digunakan sebagai dugaan senyawa, sebagai referensi untuk menentukan senyawa apa yang berhasil dipisahkan ya. Nah, kemudian untuk yang kuantitatif tadi dijelaskan bahwa harus terukur jumlah yang ditotolkan. Kemudian setelah divisualisasi, spotnya diberi tanda dengan pensil. Nah, ini yang berbeda ya. Jadi untuk analisis kuantitatif atau menghitung kadar, area yang tadi merupakan tempat spotnya sampel dikerok. Ya, dikerok biasanya dengan ujung spatula atau dengan cutter begitu ya. Hati-hati. Kemudian jadi seluruh spotnya yang dia kita tandai dengan pensil, kita kerok, masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan dengan pelarut ya, dilarutkan untuk melakukan senyawa agar terpisah dari serbuk dari fasa diamnya. Kemudian filtratnya baru dianalisis, baik dengan misalnya titrasi atau dengan spektrofotometri untuk menentukan kadar. Nah, jadi selama Anda tidak melakukan ini, ya hanya berhenti di analisis kualitatif, tidak tahu kadarnya. Dapat pula menggunakan KLT densitometer ya, densitometri ya. Seperti ini KLT densitometri ini. Jadi kita sudah punya nih KLT. Kemudian nanti kita scan, jadi ini bagian dari KLT-nya, nanti dia akan membaca kepekatan warnanya ya. Kepekatan warnanya. Kepekatan warna ini akan dikorelasikan dengan konsentrasi ya. Jadi pada KLT densitometri adalah kromatogram yang mempunyai nilai RF dan bisa membaca intensitas.
Nilai RF untuk analisis kualitatif, intensitas untuk analisis kuantitatif. Nah, ini. Jadi instrumen ini akan membaca kepekatan dari spot yang dihasilkan KLT dan akan mengubahnya dalam bentuk angka, ya. Kenapa? Karena kan manusia kan tidak bisa membedakan. Kalau misalnya ada warna misalnya biru, biru mana yang pekat itu kepekatannya itu kan relatif. Nah, ini adalah gambar kromatogram dari KLT densitometer ya. Jadi tidak perlu dikerok dan diuji dengan instrumentasi karena ada detektor. Nah, jadi di sini muncul, oh ini ada peak 1, peak 2, peak 3 ya. Nah, ini jadi ada kemungkinan kalau yang seperti ini pada KLT-nya ada 3 spot dan spot 1, 2 dan 3, 3 ini yang spotnya dia warnanya paling pekat. Nah, pada KLT densito ini akan memunculkan angka ya. Jadi angka berapa di sini sinyalnya ya. Intensitasnya. Tuh. Nah, kemudian ada juga KLT 2 dimensi ya. Nah, kenapa KLT 2 dimensi? Karena pemisahan dengan KLT itu jangan berharap mendapatkan senyawa murni. Sama kemarin dengan metode-metode yang lain ya, belum sangat jauh untuk mendapatkan senyawa yang sudah murni. Kecuali kalau sampelnya ini adalah sampel misalnya yang sudah terduga begitu ya, kita melakukan sintesis A dan B menjadi AB. Nah, maka pada sampel tadi hanya ada 3 pilihan kan, hanya ada senyawa A dan B yang merupakan sisa reaktan dan AB merupakan produk. Nah, jika senyawanya tidak banyak, mungkin KLT 1 dimensi sudah cukup untuk memisahkan. Tapi kalau Anda menggunakan bahan alam yang di situ ada ribuan senyawa, maka pemisahan ini enggak sulit sekali mendapatkan senyawa tunggal, senyawa murni. Jadi kalau kemudian senyawa murni menyebutkan hasil KLT pasti itu tidak murni, ya. Nah, ini KLT 2 dimensi artinya melakukan KLT 2 kali sama dengan ekstraksi ya. Ekstraksi ada yang 1 kali, ada juga 2 kali dan N kali ya. Nah, caranya di sini adalah satu spot belum karena ini kenapa? Karena satu spot ini belum tentu adalah satu senyawa. Ada kemungkinan RF-nya sama dan saling tumpang tindih. Ya, tadi ada kemungkinan dia numpuk. Kelihatannya satu spot, ketika diuji dia lebih dari satu. Nah, ini adalah prosesnya ya. Jadi kita harus menggunakan plat KLT yang bujur sangkar, misalnya 10 kali 10. Kita beri batas atas bawah kiri kanan dengan pensil, anggaplah 1 cm begitu ya. Kemudian sampel ditotolkan pada koordinat 0,0, jadi pada bagian pojok kiri bawah. Jadi kita totolkan beberapa kali. Kemudian dilakukan proses elusi pada fasa gerak pertama sampai ambang batas, dilakukan visualisasi. Kemudian pelat KL-nya diputar ya ke kiri begitu ya. 90 derajat dan dilakukan elusi kembali pada pelarut yang kedua. Nanti akan diperoleh RF yang kedua. Tadi ada RF1, RF2. Nah, sehingga pada KLT 2 dimensi ini, setiap senyawa punya nilai 2 RF, yaitu RF1 dan RF2. Nah, ini ilustrasinya ya. Kita punya plat KLT ini. Ini masih baru. Kita beri jarak ya atas bawah kiri kanan, anggaplah dia 1 cm. Kita totalkan sampel pada koordinat 0,0 ya, pada pojok kiri bawah. Nah, kemudian kita lakukan elusi pemisahan ya. Kita masukkan ke dalam bejana berisi fasa fasa gerak, dia akan naik. Naik begini ya. Anggaplah ini senyawa berwarna ya. Nah, karena kemudian naik ini kelihatan kan spotnya dia naik. Oh, kita hitung nih RF-nya. Ini RF-nya jarak tempuhnya sekian dibandingkan jarak tempuh senyawa, ketemunya misalnya RF-nya 0,6. Nah, setelah ketemu 1 RF ya, kita lakukan diputar 90 derajat ya ke arah sana. Ya, jadi setelah kita putar posisinya akan berganti. Yang tadinya begini, spotnya ada di koordinat dia di atas ya. Dia akan kalau kita balik dia kembali di titik 0 terhadap sumbu Y ya, kita balik. Namun posisinya dia nggak di pojok sini, dia bergerakkan ke sini. Kemudian kita lakukan elusi kembali ya dengan fasa gerak yang kedua. Nah, dia akan naik sampai batas ini. Baru kemudian kita lihat jarak tempuhnya. Oh, ternyata jarak tempuhnya dia nggak terlalu banyak ya. Ini hasilnya dia dari titik ini dia naik ya.
kita hitung jarak tempuhnya, dan kita hitung ternyata RF2-nya adalah 0,4. Nah, artinya senyawa A, ini anggaplah ini masih senyawa standarnya ya. Senyawa A mempunyai nilai RF1-nya 0,6, RF2-nya 0,4. Nah, ini adalah KLT dua dimensi. Satu senyawa mempunyai dua data RF ya. Nah, ini kita ke latihan soal ya. Kita ke latihan soal. Nah, jadi misalnya dia suatu sampel dipisahkan dengan KLT dua dimensi. Hasil pemisahan satu diidentifikasi mendapatkan dua spot. Kemudian setelah diputar 90 derajat dielusi menjadi 4 spot. Nah, kemudian kita identifikasi ada spot A, B, C, dan D. Ini nilai RF-nya. A 0,2 terhadap ini pelarut 1, 0,2 terhadap pelarut 2 RF2-nya ya. Ini B juga 0,2 0,4. C-nya 0,7 0,2, D-nya 0,7 0,2. Nah, ternyata di sini memang satu sampel kalau kita pisahkan dengan KLT dua dimensi hanya menghasilkan 2. Padahal kita nggak yakin hanya 2. Ternyata betul setelah kita lakukan elusi lagi menjadi 4. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Tadi kan kita ini ya, saya kembali ke yang ini. Ya, jadi ini kita totalkan dia jadi 2. 1, 2. Kemudian kita elusi jadi 2, 1 dan 2. Kemudian kita balik, kita elusi lagi menjadi 4. Nah, kita membayangkan posisinya tadi ya. Nah, jadi ini cara menggambarkannya. Kan ini posisi arah RF1-nya kan ke sana. Karena ini hasil akhirnya. Jadi kita gambarkan posisi dari A ya adalah dia 0,2 terhadap pelarut 1 dan 0,2 terhadap pelarut 2. Jadi ini adalah posisi dari senyawa, spot dari senyawa A. Ya. 0,2 terhadap pelarut 1 dan 0,2 terhadap pelarut 2. Nah, untuk senyawa B, RF1-nya 0,2, RF2-nya 0,4. Jadi posisinya di sini. Dia naik ke sini 0,2, ke sananya 0,4. Yang C juga demikian. 0,7, 0,2. Sedangkan yang D adalah di sini ya. Jadi 0,7 terhadap pelarut 1 dan 0,7 terhadap pelarut 2. Nah, ini adalah cara menggambarkannya. Nanti bisa juga di sebaliknya ya. Jadi kita sudah mendapatkan hasil pemisahannya. Kemudian berapa RF-nya? Tinggal kita hitung nih. Oh, ini kita hitung RF1, RF2. RF1, RF2.